Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wabashshiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassallallahu wa sallam alaihi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini 24 Juni 2022 Miladiah atau bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1443 Hijriah dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir bersama di Mushola An-Nur. Mudah-mudahan kita semua hadir di malam hari ini kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya di akhir zaman. Yang saya hormati para bapak-bapak sekalian, pengurus cabang Muhammadiyah di Pondok, para asatidz, para hujaj dari seluruh hadirin yang tidak saya sebutkan namanya, namun tak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada bapak-bapak jamaah sekalian. Malam hari ini tema kita adalah membumikan semangat Al-Ma'un dengan berkorban. Tetapi jamaah sekalian, karena terkait dengan kurban ini bersentuhan irisannya adalah fikih, maka yang ada di tangan jamaah sekalian ini saya gandakan materi ini sebenarnya tidak merubah sedikit pun dari tuntunan idain yang diterbitkan oleh Majelis Takjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hanya saya narasikan dalam bentuk yang berbeda. Kalau seandainya bukunya itu satu buku itu bisa 35.000 rupiah, tetapi saya edit, ya, saya ketik ulang, saya rapikan, saya sunting, menjadi 34 halaman. Jadi agak lebih hemat dan lebih ekonomis juga. Tapi secara konten 100%, ini tidak ada yang dikurangi. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, terkait dengan judul tema kita adalah membumikan semangat Al-Ma'un dengan berkorban. Sedikit saya coret-coret karena bisa di papan tulis dia mubazir ya panitianya. Jadi karena judul kita adalah terkait dengan Al-Ma'un dan juga kurban, jamaah, antara Al-Ma'un dengan kurban itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Al-Ma'un kalau seandainya dalam Quran kita hubungkan nanti dengan kurban, jamaah, Al-Ma'un kalau kita melihat di dalam tafsirnya Muhammad Abduh mengatakan bahwa satu-satunya surat dalam Quran yang secara jelas, secara sharih berbicara tentang sosial dalam Quran, Al-Ma'un suratnya. Jadi kata Muhammad Abduh, ya, kalau kita lihat di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan,
Quran surat Al-Maun, di dalam Quran ada surat yang fokus, yang begitu rinci mengajarkan, mengedukasi umat agar menghadirkan keislaman di tengah masyarakat. Itu suratnya adalah Al-Maun. Jadi praksi sosial dari Quran surat Al-Maun ini jelas, nggak kemana-mana. Ranahnya, domainnya adalah sosial. Nah, jamaah sekalian, arti Al-Maun sendiri kalau saat kita lihat di dalam beberapa tafsir yang ada, baik itu Ibnu Katsir, baik itu Al-Misdah, Quraisyihab, baik itu Al-Kasyaf, Az-Zamakhsyari, Al-Munir, Profesor Wahbah Az-Zuhairi, atau tafsir yang lain, sebenarnya tafsiran dari Al-Maun itu bisa bermakna zakat atau sedekah. Tapi tafsiran yang lebih sederhana dibawakan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, arti Al-Maun itu adalah barang berguna. Di dalam ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menegaskan di konklusi ayat, penutup ayat, wa yamna'unal ma'un. Kita orang Islam tidak boleh yamna'. Apa itu yamna'? Mencegah, menghalang-halangi, menahan-nahan. Apa itu Al-Maun? Memberikan apa yang kita punya kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh orang. Bahkan Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar mengatakan bahwa ketika tetangga butuh tangga, butuh periuk, piring, mangkok, sendok, dia butuh, ternyata itu manfaat untuk mereka gunakan, pinjamkan. Bahkan kata Buya Hamka, kalau seandainya kita punya baju, punya sepatu, ini saya dapatkan keterangannya dari Buya Afif Hamka, putra beliau yang tinggal di Kebayoran. Beliau bilang begini, bahkan kata Abi, ya, kata Buya Hamka, kalau seandainya kita punya baju, kita punya sepatu, itu misal ada lima, 3 itu Al-Maun. 3 itu harus rela, harus ikhlas, itu kita berikan. Jadi kalau seandainya jamaah sekalian, nuansa apa istilahnya, altruistik, nah, bahasa kampusnya altruistik, altruisme, atau bahasa Arabnya adalah ithar. Apa itu ithar? Ithar adalah mengalah. Ithar adalah, kalau bahasa kampusnya itu altruistik. Ithar adalah mengalah apa yang kita punya, mengalah apa yang kita miliki untuk orang, itu namanya ithar. Ada di dalam qaidah usul fikih, qaidul fikih yang di sana menyebutkan bahwa al-itharu fil qurbi makruh wa bil ghairiha mahbub. Mengalah, kita berikan apa yang kita punya untuk orang, mendahulukan orang lain daripada kita, kalau urusannya itu adalah ibadah, makruh. Jadi kalau orientasinya adalah ibadah, itu makruh. Jadi kalau saya misalnya besok di Musola An-Nur kita korban, udah berapa dapat sapinya? Udah dapat sapinya 3 musola. Kambingnya berapa? 15. Ayo bapak mau ikut korban nggak? Oh udah ada, saya mundur. Kalau ada orang begitu tuh orang dibenci Tuhan. Mungkin udah ada yang daftar tuh di listnya udah penuh tuh pada ngisi. Ya udah kan saya nggak usah tahun ini, mas saya tahun depan aja. Masih hidup. Kalau masih hidup, kalau Masih begitu lagi aja. ini Musola An-Nur, nambah AC biar dingin. Ayo bapak ibu jamaah kita berdonasi beramal untuk masjid jariyah pahalanya. Berapa AC satu? Oh, AC baru mereknya Syah 4 juta. 4 juta udah kumpul berapa?
Ya udah kumpul sih sebenarnya 3.900.000. Saya pengen ngasih gopek kelebihan ini jadinya. Yang lain aja dah sama ada duit kecil yang lain. Orang udah pada nyaut ngasih, udah pada siap memberikan, mendonasikan apa yang dia punya. Nah dia mundur ke belakang, itu makruh. Mau kemana bang? Mau ngaji. Pengajian apa? Cabang. Di mana? Musola Anwar. Jadi abang berangkat wakilin dari ranting kita dari iya begitu. Dan kalau ditanya jawab saya bilang dari ranting petir, dari ranting Polris, dari ranting mana? Urus saja. Iya kita teruskan wakilin. Sambil salam dari saya. Benar banget ini benar. Jadi kalau seandainya ada orang diajak taklim, diajak silaturahim, kan kita sebenarnya ini silaturahim. Kata Nabi kalau memang ingin berkah umur, berkah rezeki, kata Nabi falyasil rahimah, sambunglah silaturahim. Jadi kalau seandainya kita nyambung tali silaturahim, insya Allah jaminan garansinya rezeki kita berkah, umur kita berkah, insya Allah. Nah jadi kalau seandainya ada ajakan-ajakan ibadah taqarrub kepada Allah, itu nggak boleh kita mundur. Jadi kalau seandainya konteksnya itu ibadah, nggak boleh kita ngalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Bapak di satu, maju silakan. Silakan. Maju saat pertama apa dengan dorong-dorongan? Bapak lagi Pak, ayo Bapak aja, silakan. Enggak boleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shafil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di saf barisan pertama. Apa itu salawatnya Allah dan para malaikat? Salawatnya Allah dan para malaikat adalah apa itu? Rahmat. Jadi Allah dan para malaikat yang memberikan rahmat kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di saf barisan pertama dalam sholat. Jangan mundur. Bapak aja nggak apa-apa, saya di belakang aja Pak. Jangan. Makruh, dibenci Tuhan. Mau kemana bang? Taraweh. Udah ya, wakilin dah. Yang penting itu bersih, jangan sampai kosong. Jadi ada yang ngaji, ada yang taraweh, ada yang ngamal. Kita mundur dalam ibadah, makruh. Nah di depan tuh yang duduk masih anak-anak muda tuh banyak tuh di depan. Ketika kita cinta dengan seorang gadis, pujan hati belahan jantung, kita yakin dia adalah calon ibu yang baik untuk anak-anak kita kelak. Ketika misal ada si A sama si B mendapatkan hati seorang wanita pujaan, lantas si A mundur, kata si B begini, ya udah dah, ada yang maju, ente mundur. Kata si B, ya udah dah, sepertinya dia lebih layak untuk saya lebih baik mundur. Mengalah dalam urusan nikah makruh. Jadi kalau pemuda Muhammadiyah ada seorang imamati kader NA kejam, belum boleh pantang mundur. Karena apa? Karena nikah bukan maksiat, nikah itu ibadah. Dia solihah, dia kader, keluarganya, nasabnya, pendidikannya cakep. Kemudian kita ngalah, lebih baik dia untuk saya lebih baik mundur, saya ngalah. Boleh. Dalam Islam boleh. Tetapi di dalam Islam kapan batas akhir kita mengalah? Nah ini cowok yang di belakang nih, kata muda. Kita diperbolehkan mundur mengalah dalam urusan nikah ketika sang wanita sudah dikhitbah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yahillu rajul yakhdubu ala khitbati akhihi. Tidak halal bagi seorang laki-laki melamar, meminang, mengkhitbah seorang perempuan ketika perempuan tersebut telah dikhitbah oleh laki-laki yang lain. Udah tukar cincin, orang tua dari laki-laki calon besan udah nanggung, kita jadi cowok udah dah, dia udah ditandain, kita mundur.
Dia udah fokus mau nikah, udah ngiri tanggal, itu jaga rawa udah di DP. Itu catering souvenir udah dibelanjain, udah jangan direcokin, mundur. Begitu kader muda ya. Jadi kalau seandainya kita berbicara masalah nikah itu ibadah, jangan salah. Nah, ini yang pertama. Al-itharu fil qurbi mafhum. Mengalah kepada orang lain dalam hal apa? Dalam hal ibadah itu makruh, dibenci Tuhan. Wa bi ghairiha mahbub. Tapi di luar ibadah Allah suka. Selain ibadah kita mengalah mendahulukan orang, Allah suka. Apa contohnya? Kita lagi duduk di busway, duduk nih bapak-bapak atau kader muda. Kemudian di busway ada batiknya PGRI, usianya lebih sepuh, misal itu ibu-ibu pakai jilbab, kulitnya sudah keriput, rambutnya memutih, misal. Ayo silakan. Saya berdiri sudah lama duduk, ngalah buat orang dia duduk kita berdiri, Allah suka. Naik lift, wah pada ngantri ini, kayaknya dia lebih mendesak. Silakan ibu naik duluan sebelah kanan. Nah kita ngalah. Jadi kalau seandainya dalam urusan keduniaan kita ngalah, Allah suka. Ya, kita lagi ngaji, depan ada jeruk, ada anggur, ada salad. Ya, anggur tinggal sebiji. Nah ini enak ini anggur kayaknya nggak usah ngupas masalah kamu jeruk mah udah dikupas kulitnya. Bapak mau saya. Itu buat bapak, saya nggak bisa silakan Pak. Maaf Allah suka. Ya, jadi kalau saya jawab sekalian, semangat altruisme atau altruistik adalah kondisi di mana kita mendahulukan orang, dan itu budayanya Muhammadiyah. Dan jamaah sekalian, kalau seandainya kita melihat kemarin wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif, Profesor Doktor, sebenarnya kita baru tahu bagaimana kebersahajaan hidupnya. Dia berjamaah ke masjid, kemudian dia mengendari sepedanya, padahal itu joknya udah bolong, dan seterusnya. Bahkan ada kisah yang begitu masyhur, begitu populer, yang sampai kepada kita. Dulu kan nggak ada WhatsApp, dulu nggak ada Instagram, nggak ada Twitter, nggak ada Facebook, TV juga masih jarang. Ada peserta muktamar itu dari Sumatera, nyampe di Jogja nanya, itu namanya Pak Ayah lagi nyapu, emang dijual bensin depan rumahnya. Nah, cucunya Pak Ayah dulu S2 nya sekelas sama saya, S1 nya dulu di Madinah, S2 nya sekelas dengan saya, putra dari Bapak Lutfi Ayah. Nah kemudian lagi nyapu begini di depan rumahnya, datang ke orang ngomong, Pak saya mau tanya, apa yang mau kamar di mana? Di sana. Bisa Pak anterin saya? Ayo boleh saya anterin, dianterin. Itu koper diangkatin, diboncengin tuh sama motor Vespa-nya. Udah nyampe kamarnya di mana? Dibawa ke kamar. Pak makasih ya, iya makasih sama-sama. Terus pada saat arena muktamar itu dimulai, sambutan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Pak AR sambutan, apa kata orang yang dibantu? Nah, itu orang yang kemarin ngomongin saya. Itu saking bersahajanya nih, jual bensin dan sebagainya. Nggak kayak sekarang ya, mau jadi presiden masuk ke gorong-gorong. Aduh, nggak tahu nyari apa itu di lubang got kan gitu. Oh weh, ini pun tahu Pak Haji. Kalau gini. Nah jadi kalau seandainya misal, ya kalau dulu para pendahulu kita termasuk Idahlan butuh uang 40 gulden, 40 gulden saya nggak tahu tuh 1 gulden berapa. Dalam cerita itu disebutkan 40 gulden. Kemudian dijual tuh, dikumpulin di depan rumah, ini mesin ketik, ini arloji, ini jam, ini lemari, ini kursi, ini baju jajan dia punya, di display dipajang. Di tengah siang itu kentongan dibunyiin, tong 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 tong, biasanya kebakaran, kemalingan. Ini warga itu berkumpul di depan rumah Hidayat di tengah siang, ada apa Kiai? Engkau tadi mengumpul kentongan. Ini kalau sudah kumpul, saya ingin melelang, menjual apa yang saya punya.
Guru-guru madrasah ibtidaiyah gajinya belum saya bayar. Silahkan ini saya jual, uang terkumpul untuk membayar guru madrasah ibtidaiyah. Ada yang megang mesin ketik, ada yang megang arloji, ada yang megang setrikaan dari kayu. Kemudian terkumpul uang itu sekitar 500 gulden ditaruh di satu tempat. Kiai, ini barang yang sudah kami lihat, kami beli, kami letakkan kembali. Engkau lebih butuh, berhajat kepada barang yang kau miliki. Anggap ini sedekah dari kami untuk memajukan Muhammadiyah yang kau dirikan. Butuh 40 gulden, dapatnya 500 gulden. Apa yang dipunya diberikan. Nah, inilah semangat altruistik, di mana kita mendahulukan orang, di mana kita sudah selesai dengan urusan kita berpikir orang. Jadi kalau seandainya kita masih pentingin kepentingan kita, ngeduluin kebutuhan kita, kita belum memiliki jiwa kita. Atau dalam bahasa akademik itu disebut dengan budaya altruistik, altruisme. Nah, maka kalau seandainya begitu, itu ajaran apa? Mungkin kalau saudara kita di agama Nasrani itu dibilang ajaran kasih. Orang-orang yang Buddha itu diajarkan ajaran Dharma. Kita di Islam, kita kenal dengan sebutan, orang Muhammadiyah menyebut dengan teologi al-ma'un. Jadi kalau seandainya pengkaderan pemuda Muhammadiyah, pengkaderan dosen-dosen Muhammadiyah, Baitul Arqam, materinya teologi al-ma'un. Diajarkan apa? Diajarkan kita doktrin dahulukan orang, atau budaya altruistik yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, humanisme. Jadi itu Islam. Nah, kata Muhammad Abduh, di dalam Quran surat Al-Ma'un lah yang praksisnya adalah sosial. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kurban. Kurban buat siapa? Bukan buat kita. Kurban buat Allah? Enggak. Bahkan jelas ayatnya nanti kita lihat di dalam modul, la ya'lallahu luhumuha wa la dima'uha walakin ya'lallahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah daging kurban, yang sampai kepada Allah bukanlah darah kurban, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Jamaah, dulu di Ka'bah kanan kirinya jamaah ada sekitar 350 patung, 350 berhala, 350 asman, Lata, Uzza, Manata, Hubal, Dzat, Anwat. Ini mengelilingi Ka'bah. Lata, Uzza, Manata, Hubal, Dzat, Anwat. Ini patung-patung yang mereka sembah, kompetensinya berbeda. Ini minta jodoh, ini minta rezeki, ini minta keturunan, ini minta hujan agar turun. Masing-masing patung yang mereka puja, mereka sembah, kemampuannya lain, tidak sama. Nah, kemudian jamaah, ketika mereka memiliki hajat keinginan agar terkabul apa yang mereka minta, mereka sembelih kurban, mereka letakkan itu daging di depan patung. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, itu darah yang mengalir dilumuri. Kemana? Ke patung yang mereka sembah, dilumuri. Jadi ayat yang turun membantah tradisi orang-orang kafir Quraisy Arab Jahiliyah dengan mengatakan la ya'lallahu luhumuha wa la dima'uha. Yang sampai kepada Allah bukan darah kurban, bukan daging kurban, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Ini ada di dalam fatwa Muhammadiyah, kan ada kadang-kadang polemik yang menyebutkan bahwa kalau korban mah kambing 1 orang, sapi 7 orang. Nah, kalau seandainya misal terus sekolah ada SMP, ada SMA, bocah diminta iuran seorang 50.000. Ada edaran ke patungan.
Korbannya di mana? Emang bisa tuh satu kelas, satu sekolahan. Emang ada korban 50.000. Nah, fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebutkan bahwa kalau memang kita sanggup untuk berkorban 1 ekor kambing, silahkan. Baik. Kita tidak bisa kambing, kalau memang bisanya sapi, silahkan kalau mampu. Tapi kita tidak mampu, kita belajar untuk memampukan diri dengan belajar kurban. Misal jamaah 50.000 satu siswa. SMP terkumpul berapa? Misal terkumpul 9 juta, kebeli kambing 2. Bagaimana nih kebeli kambing 2? Kambing 2, maka ketika nanti disembelih disebut 1 orang untuk dikurbankan. Siapa nih? Tiap tahun motong. Ya, tahun ini misal apa wakaseknya, apa gurunya, sebut 1. Ya, nanti bagaimana itu yang pada patungan 50.000, mereka bersedekah belajar kurban. Jadi kalau seandainya apakah sah? Sah. Jadi kalau seandainya ada beberapa sekolah, beberapa kampus, beberapa lingkungan masyarakat, bahkan RT, ada yang galang tuh. Assalamualaikum ibu, nih dari NT 1 orang 75.000, kurban ada yang beli. Bagaimana itu? Memang kita nggak bisa kurban, tapi jamaah anehnya adalah orang ketika pengen kurban, musim kurban itu datang, Idul Adha, kan orang banyak yang amnesia. Ketika menjelang Idul Adha, yang dipersiapin apa? Yang dipersiapin adalah tusuk sate sama alam. Nah, ini disiapin. Sama nunggu kupon. Jadi anehnya kita begitu. Kemarin di saat Antorium, daun gelombang cinta selembar itu 1 juta. Red Sumatera itu mahal harga. Lagi pandemi 2 tahun, musim sepeda lipat Sally. Padahal dibeli itu mahal. Ya, tapi kurban. Jamaah, ini terkait dengan teologi Al-Ma'un. Jadi substansinya apa? Substansi dari Al-Ma'un adalah kita jadi orang Islam, ya jangan nahan-nahan. Jadi kalau seandainya ada ajaran memberikan manfaat, itu sebaik-baik manusia, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang yang lain. Al-Ma'un ini di situ orientasinya. Jadi banyak orang beragama, banyak orang Islam, banyak orang sholat, kata Allah, dusta beragama, dusta dia beriman. Kalau ada anak yatim dia lalaikan. Ketika ada orang miskin tidak dia berikan, kan begitu. Maka ayat ini menjadi fenomenal dalam Muhammadiyah. Kenapa? Berpokan-pokan sekian pertemuan, Kiai Suja sampai nanya, ya Kiai, kita sudah berpekan-pekan, sudah sekian pertemuan, nggak ganti-ganti surat. Kata Ki Dahlan, apakah engkau sudah mengamalkan? Sudah, kamu sudah hafal. Bukan kau hafalkan, tapi berapa banyak anak yatim yang kau santuni, berapa banyak orang miskin yang kau tolong. Ini bentuk pengamalan. Ini ibu bapak jamaah sekalian, ini terkait dengan Al-Ma'uniyah. Yang kedua, kita bahas tentang ini bahasa Arab. Apa arti id? Id secara bahasa mungkin kalau di dalam halaman 3, id itu al-mausim, artinya adalah sesuatu musim. Kalau musim kan terulang. Musim rambutan, ya nanti musim rambutan. Ya, musim apa? Musim puasa, musim duren, terulang. Jamaah sekalian, Id itu dalam bahasa artinya adalah sesuatu yang diperingati secara setahun sekali. Nabi SAW ketika beliau sebelum wafat, di tengah sakit berat yang beliau rasakan, Nabi pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku idan. Apa itu idan? Sebagai tempat yang diperingati berulang-ulang. Setahun sekali Nabi wafat. Ini berapa tahun? 2 tahun Nabi wafat. Ini tahun berapa Nabi wafat? 3 tahun wafatnya Nabi.
Tahun keberapa? Tahun keempat Nabi wafat. Nabi ketika sebelum wafat di tengah sakit berat yang dirasakan, Allahumma la taj'al qabri 'idan. Tadinya sahih, valid hadis dari Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim ini valid, sahih hadisnya. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri 'idan, ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai tempat yang diperingati berulang. Maka Nabi aja berdoa agar kuburnya tidak dijadikan tempat ini. Kita lihat jamaah di halaman yang ketiga. Kita masuk ke dalam fikih terkait dengan Idul Adha. Jamaah, Idul Fitri dengan Idul Adha hari ini dalam hal praktek sama. Yang pertama adalah amal ibadah dan adab menyambut Idul Fitri. Sebenarnya Idul Fitri dengan Idul Adha itu sama. Ada perbedaan tidak banyak. Yang pertama adalah kita disunnahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk apa? Bertakbir. Wa litukabbirullaha, besarkanlah asma Allah, bertakbirlah. 'Ala ma hadakum, sebagaimana hidayah yang sampai kepada kalian. Apa itu hidayah? Petunjuk. Nah, ternyata petunjuk yang sampai kepada kita terkait dengan redaksional kita bertakbir ada dua jamaah. Yang pertama adalah riwayat dari Abdullah bin Umar, ya. Yang kedua itu adalah riwayat dari Salman Al-Faris. Jadi jamaah kalau seandainya takbir, ya, ketika kita bertakbir ada dua riwayat. Riwayat pertama dari Salman, kita bertakbir dengan dua kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Abdullah bin Umar itu dengan tiga takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, yang dipilih oleh tarjih, ya, yang dikuatkan oleh tarjih itu adalah dua takbir. Jadi kalau seandainya kita berbicara warna, apa warnanya Muhammadiyah? Dua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan jamaah, lantas bagaimana dengan yang tiga? Bolehkah? Boleh. Boleh. Namun jamaah, kalau kita lihat ini misal satu referensi kita pakai, tuntunan Idain, tuntunan Idul Adha dan Kurban. Yang kedua jemaah, kalau kita baca tuntunan Ramadan, sama buku juga dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat. Apa di sana yang diajarkan? Dua takbir. Dan di dalam yang ketiga adalah kumpulan fatwa tanya jawab agama yang 8 jilid yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah. Mana yang dikeluarkan? Dua. Jadi kalau seandainya musola, majlis, surau, langgar Muhammadiyah, takbirnya bagaimana? Dua takbir. Nah, kemudian lantas ada yang melakukan cocokologi, dicocok-cocokin. Dengan apa? Kita akan belajar tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ada lagi yang menyebut tauhid mulkiyah, kan 3. Enggak 2, maka kesempurnaan tauhid ya 3. Yang kedua, alasannya adalah kan innallaha al-witri yuhibbul witra. Allah itu kan ganjil. Satu maksudnya ahad, esa, tunggal, ganjil. Allah suka dengan bilangan yang ganjil. Perintah wudu 1. Wamsahu bi wujuhikum wa aydikum.
Kemudian wa'arjulakum minal ka'bayn, itu perintahnya berapa? 1. Kenapa kita basuh 3, kumur-kumur 3, tangan 3, kaki 3? Sunnah. Ya. Kenapa kita baca Subhana Rabbil Azim atau kita membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika maghfir 3 kali 3 marrat? Allah kan cuma 3 ganjil. Perintahnya berapa? Sekali. Subhana Rabbil Azim, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma maghfir, sekali cukup. Kenapa 3? Allah suka dengan ganjil. Nah, kemudian lantas tadi cocokologi itu ya dicocok-cocokin, akhirnya banyak yang mempraktekkan 3. Tapi kalau lari kepada apa yang menjadi statuta dalam Muhammadiyah, bagaimana? 2. Misal jamaah sebelum terbit HPT jilid 3 di tahun 2019 lalu, sebelum keluar jilid 3, kalau kita baca kumpulan fatwa tuntunan sholat Muhammadiyah itu lebih merekomendasikan dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah bismillahnya sir atau jahar? Sir. Tapi di jilid 3 yang lebih tebal warnanya biru itu disebutkan ulang. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, walaupun banyak riwayat dari Walid bin Hujr, dua-duanya boleh diamalkan. Tapi dulu tetap sama, tetapi sekarang hadis-hadis yang lebih banyak disampaikan, akhirnya ya boleh. Mau bismillah dinyaringkan, mau bismillah disirkan, sah. Tapi ketika berbicara warna, sir. Bicara takbir, 2. Nah, ketika baca sujud bukan Subhanallah azim, bukan Subhanallah ala, Muhammadiyah Subhanakallahumma Rabbana bihamdika. Baca dari kita banyak, kurang lebih jamaah kalau kita baca sifatus shalah, bab-bab materi tentang shalat di dalam beberapa kitab itu tidak kurang dari 9 riwayat. Nabi pernah memulai takbir Allahu Akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendek. Nabi pernah Allahu Akbar. Allah berkabir alhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Nabi bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. 3. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifah. Terus 3. 4. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina min khataayai. Tapi jamaah yang dipilih Muhammadiyah Allahumma ba'id. Diajarin di PN, diajarin tapak suci, diajarin IMM pemuda Allahumma ba'id. Kenapa engkau jatuh? Kenapa tidak melakukan kabirah? Karena itu dipilih. Jadi jamaah terkait dengan ini menjadi kekhasan saudara kita di Persatuan Islam Persis itu memang ketika gerhana mereka takbir. Wa idza ra'aituhuma fasallu wa tukabbiru wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat gerhana, salatlah, bertakbirlah dan bersedekahlah. Saudara kita memahami perintah takbir, ya takbir. Maka ketika gerhana menunggu salat, ngumpulin jamaah, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita di Muhammadiyah sir. Itu yang dipilih oleh Muhammad. Jadi jamaah ada hal-hal yang sifatnya riwayat itu 2, tapi yang dipilih. Hadis tentang sholat malam taraweh 11 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, witir 3 sah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili wa nahar mathna mathna. Sholat sunnah yang mau dirikan malam ataupun siang, kerjakanlah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita sholat duha 8 rakaat. Bagaimana tata caranya? 4-4? Enggak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 8 rakaat. Hadis riwayat Aisyah, Nabi sholat duha 8 rakaat, 2 salam.
Maka ketika Nabi mengatakan salatul laili wan nahari masna masna, salat sunnah yang kau kerjakan malam ataupun siang, kerjakanlah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka tarawih boleh 2 salam 2 salam. Hadisnya riwayat Imam Muslim, valid, sahih. Tapi ada riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli arba'an. Qala tas'al an husnihina wa tulhina summa yusolli arba'an. Nabi salat 4 rakaat, jangan kau tanyakan panjangnya, bagusnya. Kemudian Nabi salat 4 rakaat. Jangan kau tanyakan panjangnya dan bagusnya. Summa yusolli salatan, dan Nabi tutup dengan 3 rakaat, 4-4-3. Dipilih Muhammadiyah, dipilih yang 4-4-3, 11. 2 salam 3, 11. Dipilih 4-4-3. Jadi ada kekhasan di situ. Nah, bolehkah sesekali Muhammadiyah mempraktekkan yang 2 salam 2 salam? Sunnah, bukan bid'ah, ada hadisnya. Nah, tetapi kita menjaga anjuran atau himbauan atau kultur ya, dari Muhammadiyah itu. Nah, jadi jamaah yang pertama masalah takbir. Kalau kita baca tarjih, takbir itu 2 takbir. Ya. Kemudian masalah berangkatnya kita berhias menggunakan wewangian, ini ma'ruf ya, bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, berangkat sebelum makan. Ya, sebelum berangkat kita makan dulu, ini Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha kita tidak makan dulu. Jamaah, ada hikmahnya sebenarnya. Kenapa Idul Fitri sunnahnya kita makan dulu? Setelah kita selesai salat Id, kita bisa bermusafahah, silaturahim. Ke rumah saudara, famili, kerabat, waktu lama kita kuat. Kenapa salat Idul Adha anjurannya kita puasa dulu ketika berangkat sholat, biar kita bergegas memotong hewan kurban, jadi nggak lama. Kemudian dianjurkan berangkat berjalan kaki dan pulang melalui jalan yang lain. Nah, ini kita bisa pakai. Nah, kemudian jamaah sekalian, terkait dengan Idul Adha, ini ada sedikit beda. Jamaah di dalam Quran di sini di halaman 6 bisa dilihat, wal fajri wal layalil ashri wasyafa'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar dan malam yang 10. Apa itu malam yang 10? Di sini memang ada 3 tafsiran jamaah. Tafsiran pertama, Allah bersumpah dengan waktu fajar dan malam-malam yang 10. Maknanya adalah 10 malam pertama di awal Dzulhijjah. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'zam indallahi wa la'abu ilaihi minal amal fihi min hadhihi ayyam." Tidak ada hari yang lebih baik untuk kita beramal daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini satu riwayat jamaah. Kalau kita bahas dalam riwayat yang lain, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu pahala dapat mengalahkan kita jihad di jalan Allah?" Iya, sekalipun kau jihad di jalan Allah, engkau beramal 10 hari di awal Dzulhijjah, itu lebih baik daripada berjihad di jalan Allah, engkau mati meninggalkan Allah, tidak kembali. Jadi jamaah, ini tafsiran pertama. Ada kurban di situ, ada haji di situ, melempar jumroh, wukuf di situ. Ini 10 malam pertama. Yang kedua jamaah, tafsiran kedua adalah 10 malam pertama Muharram. Ada tanggal 9, 10 Muharram. Nah, di situ banyak kisah-kisah di mana dahulu Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang, itu 9 Muharram. Kemudian Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, 9 Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus dari ikan paus, 9 Muharram. Allah selamatkan Ibrahim dari api yang membakar, 9 Muharram. Maka jamaah sekalian, akhirnya di Madinah orang-orang Bani Israil, Yahudi Nasrani merayakan itu 9 Muharram. Kemudian para sahabat mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mereka orang-orang Yahudi Nasrani memuliakan ini 10 Muharram." Kata Nabi, "Kita lebih berhak memuliakan para nabi dibandingkan mereka.
Kalau ada umur tahun depan, aku akan berpuasa. Tapi jamaah, belum kesampaian ternyata tahun berikutnya Nabi keburu wafat. Maka di dalam Islam ada sunnah yang kita sebut dengan sunnah hamdiyah. Apa itu sunnah hamdiyah? Cita-cita Nabi. Nabi telah berazam, Nabi telah mengagendakan, Nabi telah berencana ingin puasa. Tapi belum kesampaian Nabi melaksanakan, Nabi keburu wafat, sudah ditakrir dengan lisan Nabi, disetujui, diucapkan dengan lisan Nabi, maka boleh diamalkan. Jadi kalau seandainya besok misal kita masuk kalender baru Hijriah bulan Muharram, boleh nggak pertanyaannya puasa tanggal 9 Muharram? Boleh. Boleh nggak kita puasa 2 hari 9, 10 Tasu'a, Asyura? Boleh. Nah, tapi ini juga kita kembali ke Muhammadiyah. Tapi akhirnya di Muhammadiyah yang dipraktekkan Tasu'a dan Asyura, yang mana? Asyura. Walaupun yang 9 Muharram Tasu'a ada dalil, karena Muhammadiyah jamaah ini identiknya Muhammadiyah. Identiknya Muhammadiyah lebih mengedepankan hadis-hadis yang sifatnya fi'li. Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Apa itu hadis takriri? Yang disetujui Nabi. Nabi tidak melakukan, tapi Nabi melihat, Nabi benarkan yang dilakukan sahabat itu takrir. Sahabat Nabi ketika bangkit, sami'allahu liman hamidah. Sahabat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kan kalau kita kan biasanya sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu minas samawati wal ardi wa syai'un syai'un. Kan kita biasanya. Nah, ini ada sahabat sami'allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahu akbar. Nabi di depan jadi imam, dengar tuh sahabat ada yang baca redaksionalnya, matanya begitu. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, tadi siapa yang baca demikian? Aku melihat 30 malaikat berlomba untuk menjadi pencatat pertama apa yang diucapkan, apa yang kau ucapkan. Nah, sahabat gak diomelin Nabi, itu sahabat gak ditegur Nabi, itu sahabat gak dibilang sama Nabi, kau hentikan, jangan diulangi. Enggak. Itu masuk hadis takriri. Atau misal ada sahabat pada makan binatang melata, kalau kita mau biawak, yaitu binatang gurun, kayak biawak ya, kayak kadal. Pada makan, pada suka, lahap, lezat, nikmat, tapi nggak makan. Apakah lantas kemudian itu halal? Silahkan. Kalau memang haram, nah dihentikan, nah dicegah, jangan disantap. Itu takrir, persetujuan Nabi. Nah, jadi jamaah ada hadis takriri, qauli dan fi'li. Nah, Muhammadiyah lebih cenderung kebanyakan mengamalkan dalam urusan ibadah hadisnya apa? Hadis yang sifatnya fi'li, perbuatan lebih. Tarawih 2 salam akhirnya 11, 4-4-3 akhirnya 11. Praktek Nabi 4-4-3. Dari siapa kita tahu? Aisyah. Kata Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah dia bercerita bahwa Nabi yazidu fi Ramadan wa la fi ghairi illa al-11 rakaat. Nabi enggak pernah nambah, kata Aisyah, lebih dari 11 rakaat. Aku lihat Nabi sholat 4 rakaat. Panjang, lama, jangan ditanya dah. Nabi salam tambah 4, panjang, lama. Kalau seandainya yang 2 salam itu sifatnya apa? Qauli, perkataan Nabi. Nabi ajarin ke sahabat, Nabi ngelakuin. Termasuk jamaah maghrib, apakah ada objek maghrib? Ada. Hadisnya dari riwayat Mughirah bin Mughaffal, Nabi perintahkan kepada sahabat selalu qabla maghrib. Sahabat duduk, habis azan maghrib. Salat qabla maghrib. Salatlah sebelum maghrib, enggak bangun. Salat qabla maghrib, enggak bangkit. Salat qabla maghrib setelah 3 marrat, 3 kali diulang oleh Nabi, enggak bangun dari tempat duduknya. Akhirnya dia mengatakan liman syaa, kerjakanlah kalau engkau menghendaki. Nabi ngelakuin? Enggak. Nabi mempraktekkan qabla maghrib? Enggak. Tapi secara lisan, qauli, Nabi benarkan perkataan salatlah sebelum maghrib. Jadi kalau seandainya habis azan maghrib mau qoblinya ada, masuknya dalam kategori sunnah ghairu
muakkadah, bukan muakkad karena tidak dipraktekkan lagi. Jadi jamaah, nah itu yang kedua. Yang ketiga, apa itu yang dimaksud dengan walayalin asyri, malam yang 10? Itu tafsirannya adalah 10 malam terakhir Ramadan. Di situ ada malam Lailatul Qadar. Jadi wal fajri wal layalin asyri, dalam hal ini Tarji menafsirkan bahwa malam yang 10 itu adalah 10 malam pertama Dzulhijjah. Kemudian jemaah, kita lanjut halaman 8. Ya tolong catat saja biar waktunya cukup. Puasa Arafah. Jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala juga bersa'atan madiyah wa baqiyah. Lalu kita puasa Arafah, mudah-mudahan menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Jemaah, Muhammadiyah sejak bulan Februari bulan 2. Insya Allah kita besok Idul Adha itu bulan Juli. Juli bulan berapa? 7. Jamaah 5 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Benar 5 bulan. 5 bulan jamaah belum Idul Adha. 5 bulan belum Idul Kurban. Muhammadiyah udah final. Kapan kita besok Idul Adha? Tanggal 9 Juli. 9 Juli berdasarkan hasil perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada tanggal 29 Juni nanti, ketika terjadi ijtima, bulan itu udah 0. Kayak kemarin di jemaah, bukan kemarin, tadi subuh ada fenomena itu apa? Planet ada dalam satu garis simetris yang lurus. Jadi kalau saya misal ini matahari, di Jupiter misal. Ini jemaah satu garis lurus seperti ini. Kalau orang makan bakso itu disebut dengan konjungsi atau ijtima, garis lurus. Nah kalau udah begini nih, bulan, matahari, bulan, bumi lurus, lempeng 0, habis. Maka terjadi guru bisyamsi lama gharibiha. Nah itu udah bulan 0 dalam Muhammadiyah. Maka ketika dia terbenam udah masuk bulan baru. Maka bagi Muhammadiyah dengan metode hisabnya, biar katanya baru 1 derajat, biar katanya 2 derajat, biar katanya 0,5 derajat, bagi Muhammadiyah ketinggian hilal dengan. Maka ketika bulan itu habis 0, maka disitulah sedang merangkak naik angka 0,5, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 1,9, 2. Angka itu berangkat naik. Dan jamaah sekarang aja penanggalan hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu kan sama dengan kalender hisab Ummul Qura Mekah. Karena kenapa? Makin kesana itu bulan makin gede. Maka besok jamaah ini perlu kami informasikan, kemungkinan ada potensi Idul Adha beda. Kenapa? Besok ketika 1 Dzulhijjah, ketika terjadi ghurup, terbenam itu matahari, ketinggian hilal baru 1 derajat. Pemerintah kita kemarin ketika Ramadan itu merubah yang biasanya 2 derajat menjadi 3 derajat. Makin jauh. Alasannya dia namanya. Jamaah kemarin ditambah jadi 3. Kalender global itu menghendaki menihilkan ketinggian hilal.
disepakati malam ini. Nah, tetapi fenomena di negeri kita bukan malah dinyilkan dari 2.1 atau 0, tapi malah lain. Nah, jemaah, apa konsekuensinya? Berdasarkan perhitungan Hisab, besok 1 derajat itu sudah masuk bulan baru Dzulhijjah. Karena masih di bawah standar, belum sampai kepada batas minimal 3 derajat, dan jamaah ini sebenarnya bukan kesepakatan Indonesia saja, ini kesepakatan Mabims. Menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura sepakat untuk menaikkan dari indikator 2 menjadi 3. Maka dampaknya besok ketika 1 derajat itu sudah Dzulhijjah, sedangkan masih jauh dari angka 3, maka belum masuk dalam bulan baru. Apa bedanya? Berdampak kepada Idul Adha tahun ini kemungkinan ada 9 Juli dan 10 Juli. 9 Juli hari Sabtu, 10 Juli hari Ahad. Tapi di sini kita potongnya kapan? Tapi di sini di Andor kalau motong sapi di mana? Di leher. Iya betul. Iya betul. Motong sapi di leher. Jangan di masjid, nggak makin di sana. Lagi biasa kalau motong sapi bilang yang motong jangan pakai sendal. Beli pakai golok ya. Nah, jamaah sekalian, nah itu. Dan yang perlu kita pahami jemaah, kan hadis Nabi hanya mengatakan begini. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi, berpuasalah melihat bulan, berlebaranlah Idul Fitri melihat bulan. Nabi ketika memerintahkan melihat, memang dulu itu kan melihatnya ru'yah bil basariyah. Nabi itu kan menyebutnya ru'yah bil basariyah. Nah, ketika ru'yah bil basariyah jamaah, ketika ru'yah bil basariyah maka melihatnya dengan apa? Dengan mata. Jadi pengen ngintip bulan, pengen ngomong langit, kudu diamati dengan mata telanjang. Tapi jamaah, bagi Muhammadiyah hadis Nabi itu ru'yah itu bisa juga dimaknai ru'yah bil ilmiyah. Ru'yah dengan apa? Melihat dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuannya apa? Ya ini ilmu hisab atau ilmu falak. Mana hisab tadi? Ilmu hisab atau ilmu falak? Karena ayatnya jelas. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falak yasbahun. Gak mungkin matahari dapat mengejar bulan, dan gak mungkin bulan dapat siang dapat dikejar oleh malam. Gak mungkin, begini terus pasti. Itu malam siang, matahari bulan kan gitu. Jamaah, kalau seandainya ada ban, di sini ada pentilnya, di sini ada tambalan bocornya. Kira-kira ini pentil bisa nggak mengejar tambalan? Nggak bisa. Begitu terus ya. Pukul falak yasbahun, maka benda-benda langit itu kecepatannya, akurasinya, jam menit detiknya bisa dihitung. Awal gerhana, puncak gerhana akan berakhir, bisa ketahuan. Awal gerhana pukul 17, puncak gerhana pukul 18, gerhana akan berakhir 19.00. Bisa ketahuan. Nah jemaah, kemudian berikutnya adalah Nabi mengatakan nahnu ummatan ummiyatan wala naktub wala nahsub asyara hakada. Kami dalam bangsa yang unik, tidak pandai baca dan berhitung. Jumlah bulan itu segini 29 hari. Maka sekarang kemudahan telah Allah berikan dengan adanya ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu hisab. Dan jamaah tadi sudah kita gambar fenomena
yang tadi subuh kita lihat itu bisa dihitung. Gerhana saja belum gerhana diumumkan oleh BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, atau LAPAN, Lembaga Antariksa Nasional. Kejadiannya belum, tapi diumumkan. Nah jemaah, maka pada kesimpulannya adalah Nabi tidak mengatakan misal wa'tiru liruyatihi. Nabi nggak nyebut ya, ada darajat, isnani darajat, salah satu darajat. Nabi nggak ngomong. Berlebaranlah kamu 1 derajat, berlebaranlah kamu 2 derajat, berlebaranlah kamu 3 derajat. Ada hadisnya? Enggak ada. Nabi cuma bilang sumuli ruyatihi wa aftiru li ruyati, lihatlah, melihat. Maka jamaah kemudian lantas ada kesimpulan, apakah Nabi mengucap ini 3 derajat sebuah kemutlakan yang harus? Enggak. Nabi menyebut salah satu darajat, itnani darajat, ahada darajat. Enggak. Maka ketika mereka pun bisa beristihad di angka 3, Muhammadiyah pun beristihad 1 derajat pun hilang. Kita warga persyarikatan Muhammadiyah yang kita daulat memiliki otoritas menentukan praktek ibadah dalam persyarikatan adalah orang-orang yang duduk di majelis tarjih Muhammadiyah, dan sudah dikeluarkan maklumat edaran fatwa tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah masuk hari nanti hadis itulah kita taat kepada ulil amri dalam pandangan Muhammadiyah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita sambung kalau ada tanggapan atau nanti ada soal jawab, kami persilakan. Demikian billahi fi sabil al-fasihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.